Digambarkan bahwa sejak awal COVID, akhir 2019 sampai Juni 2021, jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang. Menurut laporan intelijen ini, gelombang kedatangan tentara Cina memanfaatkan kelengahan masyarakat Indonesia yang sedang terpusat perhatiannya pada pandemi. Targetnya pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk ke Indonesia. Bayangkan, 100 juta warga Cina. Setiap kali pemerintah memberlakukan PPKM atau PSBB, pada saat itulah tentara merah Cina akan masuk ke Indonesia. Sebagian akan berpura-pura menjadi tenaga kerja asing atau berpura-pura menjadi tenaga kesehatan dengan menggunakan seragam APD, perawat, dokter yang mengenakan masker. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi. Mereka melakukan ini dengan pertama-tama melumpuhkan dan menguasai instansi keamanan, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Langkah berikutnya adalah melumpuhkan ekonomi. Dengan kebijakan-kebijakan PPKM, ekonomi rakyat dan ekonomi pribumi akan melemah. Seluruh sendi-sendi ekonomi kaum pribumi lumpuh. Mereka yang bekerja di sektor informal tidak akan sanggup bertahan. Sementara sebaliknya, perusahaan-perusahaan Cina, terutama yang memiliki koneksi dengan bisnis di tanah leluhur, akan semakin berkibar dan berjaya. Karena itulah kebijakan PPKM akan terus diperpanjang Jokowi tanpa disadari oleh rakyat yang patuh begitu saja dengan keputusan rezim. Dalam kondisi krisis ini, rezim Jokowi akan semakin memperkuat hubungan kerjasama dengan Cina. Dengan alasan demi pemulihan ekonomi, pemerintah akan membuka lebar investasi Cina. Dan berbeda dengan investasi asing lain, Cina bukan hanya akan mengirimkan modal, namun juga mengirimkan manusia. Yang akan dikirim bukan hanya manajer, ahli, teknisi, tapi juga buruh. Maka di daerah-daerah di mana ada proyek yang dibiayai oleh modal dari Cina, akan juga ditemukan pemukiman-pemukiman yang diisi imigran Cina. Mereka tidak akan mau menggunakan pekerja lokal, karena tujuan mereka memanglah menjajah Indonesia. Mereka juga menguasai media massa, karena itulah kedatangan tenaga kerja asing dan tentara Cina itu tidak akan diberitakan. Begitu juga dengan pendidikan, rakyat pribumi akan diperbodoh dengan sistem pendidikan daring. Anak didik pribumi tidak mampu bersaing karena tidak punya sarana pendidikan yang memadai. Guru, kepala sekolah, dosen juga tidak bisa berhubungan langsung dengan anak didik mereka. Jadi digambarkan bahwa